Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari demi hari kita lalui dan bersyukur satu minggu kita lalui bersama dengan Tuhan. Tentunya banyak sekali hal yang telah terjadi selama satu minggu. Namun kita sungguh bersyukur karena kita kembali dapat datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapannya untuk berdoa. Mari saya mengajak setiap kita menenangkan hati untuk masuk dalam peristiwa doa pada malam hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur mengingat setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk kembali datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, doa, penyembahan kami, dan juga di mana kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu persekutuan doa malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami mempunyai hati yang sungguh rindu untuk datang berdoa di hadapan-Mu. Ini doa kami, pimpin setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita sungguh terus boleh merasakan kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Seperti pujiannya mengatakan, seperti rusa merindukan air. Mari kita naikkan pujian ini. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Seperti rusa, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita boleh datang bersyukur kepada Allah atas segala hal yang telah kita terima di dalam hidup kita di sepanjang minggu ini. Segala kecukupan, kekuatan, pengalaman hidup, pembelajaran,
dan pembentukan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Kita juga boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Sehingga pada saat ini kita dilayakkan untuk datang padanya. Mari kita bersama. Kita buka suara, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa kami yang mengasihi kami bersyukur Tuhan mengingat setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada satu waktu pun di mana Tuhan membiarkan kami sendirian. Sekalipun banyak hal yang kami lalui di sepanjang minggu ini, ada hal yang menyenangkan, bahkan ada hal yang sungguh menyulitkan bagi kami. Tapi Tuhan, di dalam semuanya itu, Engkaulah yang boleh terus berada menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami begitu banyak hal dalam hidup ini, lewat pembentukan yang Tuhan izinkan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada pembelajaran yang Tuhan izinkan, pengalaman hidup, segala kecukupan, semuanya itu Tuhan datang daripada Engkau, sehingga kami dimampukan untuk kembali datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami juga menyadari betapa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang banyak kelemahan. Kami memohon Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ada kalanya kami menyakiti hati sesama kami Tuhan, baik itu kami sengaja ataupun tidak. Ada kalanya kami berprasangka buruk terhadap sesama kami. Tuhan juga mengampuni kami. Dan begitu sering Tuhan kami mengecewakan hati Tuhan, mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menghampiri Engkau melalui doa-doa kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kami. Untuk anugerah pengampunan yang senantiasa Tuhan sediakan. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga boleh berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di gereja kita saat ini, khususnya ibadah onsite terbatas yang sudah kembali dilaksanakan. Kita bersyukur bahwa ini boleh dapat berlangsung terus di gereja kita di situasi ini. Kita juga boleh berdoa untuk persiapan-persiapan di dalam menyambut Natal di tahun ini, khususnya persiapan Natal umum dan juga persiapan Natal sekolah minggu. Kita doakan untuk setiap panitia Natal agar dapat melayani dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami saat ini juga boleh berdoa, bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan di mana gereja Tuhan, di tempat ini Tuhan, boleh melangsungkan begitu banyak kegiatan ibadah yang masih terus kami kerjakan. Khususnya Tuhan, saat ini gereja Tuhan GKPJ telah memulai ibadah onsite terbatas. Kiranya Tuhan juga terus boleh menolong, memimpin agar ibadah ini dapat berlangsung dengan baik dari waktu ke waktu. Sehingga Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan juga kembali boleh beribadah dengan lebih nyaman dan juga dengan lebih khusyuk jika selama ini begitu banyak keterbatasan. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, kami juga akan segera menyambut Natal. Tuhan menolong segala persiapan-persiapan dari gereja Tuhan tempat ini untuk menyambut Natal di tahun ini. Biar Tuhan campur tangan di dalam persiapan Natal umum dan juga persiapan Natal sekolah minggu. Tuhan berikan hikmat bagi para panitia Natal untuk mempersiapkan Natal ini dengan sebaik-baiknya. Berikan pertolongan-Mu bagi mereka, berikan kepada kami hati yang sungguh merindukan Natal itu dengan cara yang baik dan cara yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh persiapan-persiapannya dalam tangan Tuhan dan setiap ibadah yang terus berlangsung di gereja Tuhan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pujian Tuhan ingat daku, mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami di dalam hidup kita, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Tuhan selalu mengingat kita. Mari
kita naikkan pujian ini. Tuhan ingat daku. Bila ku ditimpa bahaya, jalan penuh duri segala, ku ada ingatan indah. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Meski menderita susah, khawatir keluh tak berdaya, segalanya ingatkan daku. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Biarpun awan gumpal datang, siksa susah atau senang, ku puaslah karena ku tahu Tuhan ingat daku. Biarpun awan gumpal datang, siksa susah atau senang, ku puaslah karena ku tahu Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Mari saat ini kita juga boleh berdoa untuk siswa-siswi yang saat ini mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Kiranya Tuhan terus memberi hikmat, baik itu bagi pihak sekolah, orang tua, maupun peserta didik, untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan selama pembelajaran berlangsung. Kita berdoa agar pembelajaran tatap muka terbatas ini sungguh boleh kembali membangkitkan semangat belajar daripada siswa-siswi, dan juga mereka boleh mendapat pembelajaran yang semakin baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur bahwa siswa-siswi sudah dapat memulai pembelajaran tatap muka sekalipun terbatas. Kami bersyukur bahwa mereka kembali boleh menikmati belajar di sekolah dengan waktu sekalipun harus terbatas ini. Tuhan terus boleh menolong di dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini dapat berlangsung dengan baik, khususnya baik itu pihak sekolah, untuk orang tua siswa, dan juga para peserta didik khususnya. Mereka terus boleh mengusahakan untuk keamanan dan kenyamanan selama pembelajaran tatap muka ini dikerjakan dan diberlangsungkan. Tuhan, kami menyerahkan segala yang diperlukan, segala kebutuhan. Tuhan terus campur tangan, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam pembelajaran bagi siswa-siswi yang saat ini sudah mulai menjalankan pembelajaran tatap muka ini. Terima kasih Bapa, kami tahu semua ini ada anugerah Tuhan, dan biarlah setiap daripada kami boleh melihat kesempatan ini dan memakainya dengan sebaik-baiknya untuk kembali bersemangat mengikuti pembelajaran tatap muka ini. Tolong untuk siswa-siswi ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga saat ini boleh berdoa untuk kaum wanita yang ada di gereja kita. Kita mengingat bahwa sekalipun sebagai para wanita yang seringkali sibuk di tengah kesibukan mereka mengurus rumah tangga, kiranya itu tidak menghambat mereka untuk bertumbuh di dalam iman kerohanian. Mereka tetap boleh mengusahakan bagaimana hidup yang bertumbuh di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat di dalam keluarga di mana Tuhan tempatkan mereka. Mari kita berdoa untuk para kaum wanita di gereja kita. Bapa Surgawi, kami juga sungguh bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan bagi kami begitu banyak wanita di tengah hidup kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi kaum wanita di gereja Tuhan di tempat ini, mengingat mereka dengan kesibukan rumah tangga yang kadang membuat mereka
begitu kelelahan. Tapi biarlah Tuhan, hal yang kelihatannya sepele dan menjadi rutinitas keseharian daripada para wanita ini tidak membuat kami lupa untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan juga boleh terus menolong bagaimana kami sebagai wanita bertumbuh dalam iman kerohanian kepada Tuhan. Rindu untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Rindu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah, memiliki akar yang kuat di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati untuk para ibu, para kaum wanita yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap mereka, dimanapun Tuhan tempatkan, di keluarga manapun, biarlah mereka sungguh boleh menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi keluarga dan juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian Tuhan Ingat Daku, bait pertama saja. Bila ku ditimpa bahaya jalan penuh duri serigala, ku ada ingatan indah, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, ku tak takut Tuhan serta bahkan ingat daku. Selanjutnya mari kita akan berdoa, di mana saat ini gereja sedang mengadakan renovasi mimbar. Kita mau berdoa agar proses renovasi dapat berjalan dengan lancar. Seluruh pekerjaan dapat dikerjakan sebaik-baiknya. Dan Tuhan juga boleh memberikan sukacita dan hikmat bijaksana bagi mereka yang mengerjakannya. Sehingga pekerjaan renovasi mimbar ini sungguh boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami saat ini juga boleh mengingat untuk pekerjaan renovasi mimbar di GKPJ ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau letakkan. Kami tahu tanpa Engkau Tuhan tidak ada hal yang dapat kami kerjakan dengan baik. Oleh karena itu kami butuh Tuhan campur tangan, sehingga proses renovasi ini berjalan sebaik-baiknya. Dan setiap hal yang harus dikerjakan dapat dikerjakan sedetail-detailnya. Berdoa Tuhan untuk para pekerja yang mengerjakan ini, mereka yang memikirkan setiap konsep, mereka yang terus boleh melaksanakan renovasi ini tiap-tiap bagian. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk mengerjakan dengan baik. Tuhan juga menolong mereka jika mereka menemukan kendala, mereka mendapatkan jalan keluar terbaik. Dan lebih daripada semua itu, Tuhan juga memberikan mereka sukacita saat mengerjakannya. Sehingga Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan memenuhi hati mereka mengerjakan rumah Tuhan ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap apa yang dibutuhkan, diperlukan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh mencukupkan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana mimbar boleh direnovasi. Tuhan sendiri yang boleh memberkati sehingga renovasi ini dikerjakan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir, mari kita juga tetap boleh mendoakan saudara-saudari kita, jemaat Tuhan yang sedang sakit dan lemah tumbuh. Kita saat ini boleh berdoa untuk Ibu Lusitio dalam masa pemulihan pasca operasi usus, Ibu Li Tio Chun dalam masa pemulihan, Liang Semu dalam masa pemulihan, Ibu Li Ik-ming yang mengalami patah tulang kaki, Bapak Peter Sim yang dalam masa pemulihan, dan Ibu Desi juga yang masih dalam masa pemulihan pasca jatuh. Mari kita boleh menyebutkan nama-nama mereka yang mungkin tidak disebutkan sini tapi saudara-saudari tahu. Maka kita boleh menyebutkan nama mereka dalam doa kita. Kita bersama, kita buka suara berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Bapa yang penuh kasih, kami kembali datang boleh berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit ke dalam tangan-Mu. Juga mereka yang mengalami lemah tubuh, Tuhan Engkau sendiri yang boleh menolong mereka, memperhatikan mereka, dan Engkau yang boleh
memulihkan keadaan mereka. Karena Engkaulah Tuhan, Allah, tabib yang ajaib, dokter atas segala dokter. Kami percaya Tuhan bahwa tidak satu hal pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, dan ada maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Saat ini Tuhan, kami kembali boleh menyebutkan nama Ibu Lusitio yang dalam masa pemulihan pasca operasi usus. Tuhan juga boleh menolong pemulihannya. Berdoa untuk Ibu Litio Chun juga dalam masa pemulihan, dalam masa sakit di masa tua ini. Tuhan, Engkau juga terus boleh menolong dia, dan juga iman dia kepada Tuhan Yesus terus boleh diteguhkan. Berdoa Tuhan untuk Liang Semu yang juga masih dalam masa pemulihan. Tuhan juga terus boleh menguatkan dia, menghiburkan, dan terus boleh menolong dia sehingga dia kembali boleh pulih. Berdoa juga untuk Ibu Li Ikming yang mengalami patah tulang kaki. Tuhan juga campur tangan dalam pengobatan yang harus diambil. Tuhan pimpin dalam segala hal yang dia butuhkan. Berdoa untuk Bapak Peter Sim yang juga masih dalam masa pemulihan pasca sakit, dan juga istrinya Ibu Desi yang dalam masa pemulihan pasca jatuh. Tuhan, kami menyadari bahwa tidak satupun daripada kami yang terlepas daripada pengawasan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau meletakkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah kuasa kesembuhan Tuhan yang boleh menjamah mereka sehingga mereka boleh dipulihkan. Dan terlebih Tuhan, hati setiap mereka dihiburkan, iman mereka tetap diteguhkan. Sekalipun ada sakit penyakit, ada kelemahan fisik yang harus mereka alami, tapi Tuhan, biarlah satu hal yang tetap boleh kami ingat, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, Tuhan turut merasakannya bersama-sama dengan kami, dan Tuhan yang akan menguatkan, menolong mereka melalui masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan setiap nama yang telah kami sebut, ataupun mereka yang tidak kami sebut namanya tapi jemaat Tuhan saat ini sedang sakit. Tuhan juga boleh menolong mengingat mereka. Ini doa kami panjatkan, kami mohonkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Parengkuang. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 270. Kita mohonkan, Tuhan, penuhilah ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhilah kami. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Waktu selanjutnya kami persilahkan Pendeta John Parengkuang untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka dan membaca dari Kitab Wahyu pasal yang ketiga
ayat yang ke-7 hingga ke-13. Kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ke-13 berbunyi demikian. Mari kita bersama-sama membacakan bagian ini, saudara. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Allah, menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, bahkan juga menjadi berkat kekuatan dan juga teguran bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu tema dari beberapa tema-tema yang mirip, yang diambil dari kitab Wahyu, pasal 2 hingga pasal 3. Dan khusus hari ini, saudara, saya ingin mengajak kepada saudara untuk belajar tentang surat kepada jemaat Philadelphia. Saudara, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh ada. Bahkan kotanya pernah ada. Dan hari ini kita akan melihat bukan hanya keteladanan dari jemaat Philadelphia, tetapi juga apa kata Tuhan Yesus kepada jemaat ini. Jemaat yang ada di Philadelphia. Kota Philadelphia adalah kota yang sangat strategis. Seringkali disebut sebagai pintu gerbang dari Roma ke timur. Bahkan kota ini adalah kota yang penuh dengan orang-orang yang punya jabatan
di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di pemerintahan. Tetapi sayang saudara, kota ini banyak ditinggalkan oleh penduduknya sekitar tahun 17 Masehi. Mengapa? Karena kota ini berkali-kali mengalami gempa bumi. Dan memang saudara, kota ini rawan dengan gempa bumi. Sehingga begitu banyak penduduk yang ada di kota ini, ketika terjadi gempa bumi, mereka meninggalkan kota itu dan tidak mau kembali lagi. Bahkan disebutkan ada penafsir yang berkata, kota ini hampir tidak berpenduduk lagi. Ada penduduk tetapi tidak seperti dulu sebelum terjadi gempa bumi. Dan apa yang terjadi saudara dengan kota ini? Kota ini tetap ada dan didatangi oleh pendatang-pendatang, terutama orang-orang Kristen Yahudi. Mereka datang di kota itu, bukannya datang hidup berdagang, tetapi juga datang mendirikan jemaat di sana. Timbul pertanyaan, mengapa sampai disebutkan jemaat Philadelphia? Ada ceritanya saudara. Kata Philadelphia ini terdiri dari dua kata, Philos dan Adelphos, yang mempunyai pengertian kasih persaudaraan. Mengapa kota ini disebutkan kota kasih persaudaraan? Karena dulu beberapa waktu yang lalu, ketika kota ini akan didirikan, ada seorang yang bernama Attalus II. Dia punya saudara yang bernama Eumeneus II. Mereka dua saudara yang sangat akrab. Mereka keturunan bangsawan, bahkan disebutkan pangeran, dan pada akhirnya mereka disebutkan sebagai raja yang ada pada waktu itu. Apa yang terjadi dengan kedua saudara ini? Mereka saling mengasihi satu sama lain. Mereka saling peduli satu sama lain. Tetapi sesuatu terjadi atas kakak dari Attalus ini yang bernama Eumeneus. Dikabarkan bahwa dia meninggal di Yunani. Ketika mendengarkan kabar bahwa kakak yang dia kasihi meninggal, tentu Attalus ini sangat bersedih hati. Tetapi saudara, sebagai pangeran yang harus mengganti kakaknya sebagai raja, maka dia naik tahta sebagai raja pada waktu itu. Singkat cerita, dia akhirnya mendengarkan kabar lagi bahwa kakaknya tidak meninggal, tetapi tetap hidup. Apa yang terjadi dengan dia, saudara? Yang sudah terlanjur dilantik sebagai raja. Dia menanggalkan statusnya sebagai raja dan dia kembalikan status raja itu kepada kakak yang dia kasihi, yang bernama Eumeneus II. Saudara, dari kisah inilah maka orang-orang mengenang Attalus II ini dan menamakan kota itu sebagai kota Philadelphia, kasih persaudaraan. Hari ini kita tidak membahas sejarah kota ini saudara, tetapi satu hal yang menarik dari surat kepada jemaat Philadelphia ini. Surat ini adalah surat yang kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang tidak berisi teguran, hanya pujian. Bahkan disebutkan janji-janji kepada jemaat yang ada di Philadelphia itu. Kita akan belajar kitab ini saudara. Ada apa di dalam kitab yang luar biasa indah ini, yang mengandung pengejaran yang sangat dalam. Bukan hanya bagi orang-orang yang hidup pada masa itu, tetapi kita yang hidup di masa ini pun dapat belajar dari pelajaran ini. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang akan kita pelajari adalah Yesus memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Philadelphia. Sebagai apa saudara? Coba saudara perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 bagian A. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Yang kudus. Yang kudus. Sifatnya kudus, karakternya kudus, perkataannya kudus, perbuatannya kudus. Dan inilah yang Allah ingin supaya jemaat yang ada di Philadelphia mengenal siapa dia. Siapa Kristus Yesus itu yang kudus.
Bukannya yang kudus, saudara, tetapi Alkitab juga mencatat yang benar. Aletinos, yang mempunyai pengertian kebenaran yang benar-benar bisa dipercayai, kebenaran yang benar-benar bisa diandalkan, kebenaran yang sejati. Kalau boleh saya katakan sebagai kesimpulan, Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang sejati. Inilah diri Yesus yang Dia perkenalkan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Bukan hanya itu, saudara, tetapi kalau saudara baca di dalam ayat yang ketujuh, tetap di dalam ayat yang ketujuh, di sana berbunyi bahwa Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemegang kunci Daud. Apa maksudnya pemegang kunci Daud? Apa maksudnya dengan kunci? Kunci seringkali melambangkan kekuasaan, otoritas. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada pada waktu itu, khususnya jemaat di Philadelphia. Bukan hanya sebagai Allah yang kudus, bukan hanya sebagai Allah yang benar, tetapi juga Allah yang punya otoritas, Allah yang maha kuasa. Dan inilah 3 hal yang Tuhan Yesus perkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada pada waktu itu. Apa maksudnya, saudara? Saya percaya ada maksudnya. Kalau kita baca ayat yang berikutnya lagi, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 bagian A. Di sana Tuhan berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudara perhatikan kata, aku telah membuka pintu. Saudara, apa arti kata pintu di sini? Apa arti kata aku telah membuka pintu? Kata pintu seringkali memang ditafsirkan di kitab Perjanjian Baru sebagai keselamatan. Pintu keselamatan. Tetapi di bagian ini khusus mempunyai pengertian apa? Kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Kesempatan untuk melayani. Melayani Allah. Tuhan Yesus berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah memberikan kesempatan bagimu untuk melayani. Luar biasa, saudara. Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan siapa dirinya. Dan yang berikutnya, Tuhan memanggil mereka. Berkata kepada mereka, memanggil mereka. Ini ada kesempatan. Aku, layani aku. Kesempatan, saudara. Kesempatan untuk melayani. Saya seringkali teringat dan terus-menerus diingatkan dengan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, berapa lama kita hidup, saudara? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Singkat, saudara. Hidup itu singkat. Masalah hidup bukan masalah lamanya waktu kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi apa yang sudah kita kerjakan. Terutama yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita apa? Kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya saat ini melayani Tuhan. Kesempatan ini bukannya diberikan kepada orang-orang yang ada di Philadelphia pada waktu itu. Tetapi kita sebagai jemaat yang hidup di masa ini, di era ini. Juga Tuhan telah membuka pintu bagi kita. Untuk apa? Melayani. Melayani sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya seringkali berkata, melayani bukan pilihan. Tetapi kita diminta untuk melayani Dia sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, pelayanan adalah suatu panggilan. Pelayanan adalah suatu anugerah. Pelayanan adalah suatu kepercayaan. Pelayanan adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetapi khusus di dalam ayat ini, saudara, di perikop jemaat Philadelphia ini, Allah ingin berkata kepada mereka semua, kesempatan melayani, memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya pada waktu itu. Kesempatan apa, saudara? Kesempatan menginjili. Kesempatan melakukan pelayanan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Yang belum mengenal siapa Yesus. Inilah tugas jemaat yang ada di Philadelphia pada waktu itu.
Tuhan berkata kepada mereka, aku telah membuka pintu bagimu. Aku memberikan kesempatan kepada kamu untuk menginjili. Memberitakan Injil. Saudara, perkataan ini bukannya perkataan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia, tetapi juga kepada kita yang sementara mendengarkan firman ini. Kepada jemaat yang hidup di masa ini. Untuk apa? Melayani saudara. Bersaksi tentang Injil. Memberitakan Injil. Dan memang saudara, banyak penafsir Alkitab berkata bahwa jemaat Philadelphia ini seringkali diberikan julukan jemaat misionaris. Punya peranan misionaris saudara. Dan Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melayani. Dan sebelum mereka diminta untuk melayani, Tuhan juga memperkenalkan dirinya. Siapa yang nanti dia layani. Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan adalah panggilan Tuhan kepada kita. Bukan berarti di dalam pelayanan kita tidak ada rintangan, tidak ada masalah, tidak ada halangan, tantangan. Tidak, saudara. Rintangan, tantangan tetap ada. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Tantangan tetap ada. Tuhan membuka kesempatan melayani bagi orang-orang yang ada di jemaat Philadelphia ini. Bukan berarti mereka tidak mendapatkan halangan, tidak mendapatkan tantangan, tidak ada rintangan. Tidak, saudara, tetap ada. Coba saudara perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Ayat yang ke-8. Tuhan berkata apa, saudara? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan mereka tidak seberapa. Mereka jemaat yang tidak kuat. Mungkin SDM mereka kurang, saudara. Tetapi Tuhan tetap memanggil mereka. Ini tantangan bagi mereka. Mereka bisa saja berkata, kami lemah. Lemah di dalam SDM. Kami lemah di dalam hal melayani. Kami tidak punya banyak karunia. Bisa saja mereka berkata itu, saudara. Bukannya itu, tetapi banyak penafsir penggali Alkitab berkata, jemaat ini bukan jemaat yang seperti Efesus. Bukan jemaat yang seperti yang ada di Korintus. Tapi jemaat yang kecil. Jemaat yang kecil, saudara. Ini tantangan bagi mereka. Jemaat yang kecil. Jemaat yang SDM-nya kurang dan tidak kuat. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi mereka juga termasuk warga pendatang. Ini pengaruh secara kejiwaan. Mereka warga pendatang mau melayani dengan bebas tidak mudah. Tetapi saudara, ada hal yang menarik di sini. Tantangan yang berikutnya itu datang dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya umat Allah. Tetapi sebenarnya mereka bukan umat Allah. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada Mesias. Bahkan di dalam ayat ini disebutkan ayat yang ke-9 bagian A. Mereka disebutkan sebagai jemaat iblis. Saudara, suatu kata-kata yang keras, saudara. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menghalangi pelayanan pada waktu itu. Menghalangi jemaat yang ada di Philadelphia untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, saudara. Ini tantangan-tantangan yang dialami oleh jemaat Philadelphia. Tantangan ini bukannya dialami oleh jemaat Philadelphia. Kita pun yang hidup di masa modern ini. Apapun pelayanan yang sementara kita jalani, yang sementara kita lakukan, di dalam gereja, di luar gereja, tantangan tetap ada. Rintangan tetap ada. Halangan tetap ada. Tetapi ingat, saudara, ketika Tuhan mengutus kita pergi, dia berkata, aku menyertai engkau. Di tengah-tengah tantangan yang dialami oleh jemaat Philadelphia, Tuhan tetap menyertai dia, saudara. Inilah janji Tuhan kepada jemaat yang ada pada waktu itu. Mereka ditantang oleh Tuhan. Aku telah membuka pintu bagi kamu. Bagaimana kamu?
Apakah engkau mau melayani aku? Walaupun banyak tantangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kiranya hal ini menjadi bagian di dalam kehidupan pelayanan kita. Di tengah-tengah tantangan yang kita alami. Tadi saya katakan, Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang mendapatkan surat yang kedua. Yang tidak ada tegurannya. Yang ada hanya pujian, yang ada hanya janji, saudara. Luar biasa. Kita rindu supaya kita sebagai gereja yang hidup, sebagai lembaga gereja, sebagai gereja A, B, C, D. Kita ingin gereja kita dipuji. Bukan dipuji oleh manusia, saudara, tetapi dipuji oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana dengan mereka, saudara. Bagaimana dengan jemaat yang ada di Philadelphia. Apa pujian Tuhan kepada mereka. Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak ingin dipuji. Ada kalanya tanpa kita sadari, kita terlena, terbius dengan pujian manusia. Sehingga membuat kita bisa semangat, bisa juga tidak bersemangat, bisa juga kecewa. Karena kita mengharapkan pujian dari manusia. Tetapi hari ini, saudara, di jemaat Philadelphia ini mengingatkan saudara dan saya bahwa pujian itu seharusnya kita menyadari adalah pujian dari Allah untuk kita. Wahyu pasal 3 ini memberitahukan kita apa, saudara? Khususnya jemaat di Philadelphia. Apa pujian Tuhan kepada mereka? Ayat yang ke-8 bagian B. Tuhan berkata demikian. Engkau menuruti firman-Ku. Taat kepada firman. Jemaat Philadelphia ini, saudara, walaupun jemaat yang kecil, SDM yang kurang, banyak tantangan, tetapi Tuhan memuji mereka. Apa pujian Tuhan kepada mereka? Mereka adalah jemaat yang menuruti firman Allah. Mereka adalah jemaat yang taat kepada firman Allah. Firman Allah, saudara. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya akhir bulan, tanggal 31 Oktober, hampir semua gereja Injili merayakan Hari Reformasi Gereja. Salah satu istilah yang seringkali kita dengarkan, sola scriptura. Hanya firman, saudara. Hanya firman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang bukannya mendengarkan firman, yang banyak mendengarkan firman, diberikan kesempatan banyak mendengarkan firman, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, engkau menuruti firman-Ku. Luar biasa, saudara. Ini pujian yang luar biasa. Jangankan Tuhan yang memuji kita, manusia saja yang memuji kita, luar biasa senangnya kita, saudara. Tetapi jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Engkau menuruti firman-Ku. Dan bukannya itu, saudara, di sana juga disebutkan engkau tidak menyangkal namaku. Mereka adalah orang-orang yang setia, setia kepada Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang pengkhianat. Ketika tantangan datang, halangan datang, masalah datang, mereka meninggalkan Tuhan. Tidak, saudara. Tadi saya katakan, kota Philadelphia ini rawan gempa. Sehingga banyak orang-orang yang takut tinggal di sana, tidak betah tinggal di sana. Mereka meninggalkan kota ini. Tetapi banyak di antara mereka tetap setia berada di kota itu. Bahkan di dalam jemaat ini, saudara. Tetap setia di sana. Setia kepada Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Tidak mengkhianati Tuhannya, saudara. Inilah pujian yang luar biasa, saudara. Dan bukannya itu, tadi saya katakan kota ini dijuluki sebagai kota atau jemaat kasih persaudaraan. Mereka punya rasa persaudaraan yang luar biasa kental. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Kita tidak tahu pada waktu apa yang terjadi dengan jemaat ini. Tetapi paling tidak mungkin ada kelompok-kelompok kecil. Mungkin ada istilah kakak relasi di antara mereka. Punya relasi yang luar biasa dekat antara sesama jemaat. Mereka yang saya katakan tadi bukan jemaat besar seperti Korintus, seperti Efesus. Jemaat yang kecil. Tetapi jemaat yang kecil ini punya ciri khas yang luar biasa.
disebut sebagai Philadelphia. Kasih persaudaraan di tengah-tengah jemaat ini, saudara. Dan bukannya itu, saudara, pujian Tuhan yang luar biasa kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-9 bagian B dari Wahyu pasal 3. Kalimat yang terakhir Tuhan berkata, "Bapa, aku mengasihi engkau." Tuhan ingin berkata kepada jemaat yang ada di Philadelphia pada waktu itu, bahwa orang lain mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, mau mengakui atau tidak mengakui, Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau." Luar biasa, saudara. Inilah pujian Tuhan yang luar biasa kepada jemaat Philadelphia. Saudara dan saya sebagai jemaat yang hidup, sebagai murid Tuhan, kita ingin juga Tuhan berkata kepada kita, "John, aku mengasihi engkau." Kita bukannya berkata, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Tetapi Tuhan juga berkata kepada nama kita, kepada diri kita, bahwa Dia mengasihi kita, saudara. Jemaat ini bukan hanya mendapatkan pujian, tetapi juga janji. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 disebutkan apa, saudara? Saya akan bacakan untuk saudara. "Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Janji Tuhan yang pertama yang dapat kita peroleh di sini adalah Dia akan melepaskan mereka dari masa kesukaran besar itu yang akan datang ke dalam dunia pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang, saudara. Mereka adalah orang-orang yang dilindungi dari apa? Dari penganiayaan yang ada di kota itu. Saudara, sebagai gereja masa kini, lembaga atau pribadi, janji Tuhan itu pun akan terjadi pada diri kita. Tuhan juga akan melindungi kita, saudara. Bukannya melindungi, tetapi ayat yang berikutnya tetap pada ayat yang ke-12 dari Wahyu pasal 3. Janji Tuhan bukannya melepaskan mereka dari masa kesukaran besar, melindungi mereka, tetapi juga di sini disebutkan Ia akan menjadikan jemaat itu atau mereka itu sebagai soko guru. Soko guru satu istilah yang saya tidak tahu saudara kenal atau tidak. Tetapi istilah soko guru di sini, soko artinya tiang atau penyangga. Guru seringkali dikatakan utama. Jadi soko guru adalah tiang utama, penyangga utama, pilar yang utama, bahkan tiang-tiang yang teguh yang tetap ada di dalam rumah Tuhan, kata beberapa penafsir. Luar biasa, saudara. Kita akan dijadikan sebagai soko guru, saudara. Pada waktu itu, di kota itu ada kuil-kuil, penyembahan berhala. Biasanya di dalam kuil-kuil itu dibangun atau ada soko guru. Ada tiang-tiang, ada pilar-pilar yang besar. Dan di pilar itu, saudara, ditulis nama-nama orang yang dihormati sebagai tokoh masyarakat pada waktu itu. Nama mereka ditulis di tiang itu, saudara. Di tiang utama itu, di soko guru itu. Sebagai tanda penghormatan. Juga supaya banyak orang yang melihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, Tuhan menjanjikan apa kepada kita? Pelayanan yang kita lakukan sebagai murid Tuhan tidak akan pernah sia-sia, saudara. Tuhan tetap akan menghormati kita. Menghormati orang yang saleh, orang yang setia, saudara. Janji Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-12 akan bacakan lagi. Allah akan memberikan kehormatan kepada mereka. Wahyu 3:12 adalah simbolis dalam ayat ini, bermakna bagi orang yang terus-menerus hidup pada waktu itu, berada di jemaat pada waktu itu. Dengan kata lain, mereka adalah jemaat yang setia. Kesetiaan orang Philadelphia tidak sia-sia. Tuhan melihat, bahkan Tuhan memberkati mereka. Akhirnya, saudara, kesimpulan yang dapat saya berikan kepada jemaat Philadelphia ini, yang boleh kita teladani, saudara, adalah apa? Yang pertama, jemaat ini memelihara imannya. Jemaat yang memelihara imannya melalui apa? Melalui kebenaran firman Allah. Mereka taat kepada firman Allah itu. Sehingga mereka bisa memelihara iman mereka. Mereka bukan hanya jemaat yang memelihara iman mereka melalui firman Allah. Tetapi juga mereka adalah jemaat yang setia.
Di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami dari manusia, dari lingkungan, dari keadaan, situasi pada waktu itu, mereka tetap berada di tempat itu. Mereka setia kepada Tuhan, saudara. Dan bukan hanya itu, mereka juga disebutkan sebagai jemaat misioner. Jemaat yang tekun dalam hal apa, saudara? Memberitakan Injil. Saya percaya kita ingin mengalami hal ini, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, kita harus mengenal dengan baik, dengan benar, siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang kita layani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah ingin supaya saudara setia kepada Dia. Allah ingin supaya saudara adalah jemaat pribadi yang menaati firman-Nya. Allah ingin supaya saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal siapa Dia. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, bahkan juga Allah yang maha kuasa. Allah yang seringkali tanpa kita sadari, bahkan kita sadari, Dia telah membuka pintu pelayanan bagi saudara dan saya. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Khususnya di bagian ini, perikop ini, kesempatan melayani orang yang belum percaya yang ada pada waktu itu. Saudara, kiranya surat kepada jemaat yang ada di Philadelphia ini, saudara, memberikan kita semangat. Semangat apa, saudara? Semangat untuk tetap setia. Setia di dalam pelayanan kita. Setia di dalam mengikuti Tuhan, saudara. Dan tahu dengan jelas siapa Allah yang kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur Tuhan, jika malam hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan selain berdoa, juga membaca, merenungkan firman-Mu. Khususnya surat kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Tuhan, kiranya keteladanan yang ada di surat ini, di jemaat ini, juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami saat ini. Kami sebagai jemaat Allah yang hidup di bangsa ini, sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang kami percayai, siapa Yesus yang kami layani. Bahkan juga kami mendengarkan panggilan Tuhan kepada kami untuk melayani Allah. Demikian juga Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya menyuruh kami, memerintahkan kami untuk melayani, tetapi juga Tuhan seringkali memberikan kami apresiasi, memberikan kami berkat yang berasal dari Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan juga Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah memberikan kami kesempatan malam hari ini untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Allah yang ada di dalam jemaat Philadelphia, khususnya yang ada di kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ke-13. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati persekutuan doa kita malam hari ini. Amin.